Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat rizki, dan semua nikmat-nikmat yang kalau kita hitung nikmat Allah tentunya tidak akan pernah bisa kita menghitung. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta jiwa raga agar agama Islam sampai pada kita saat ini. Amma ba'du. Ya, bagaimana kabar teman-temanku ya, anak-anakku kelas 8 ya. Semoga dalam acara daring ini kita tetap bisa belajar bersama, dan anak-anakku yang masih di rumah ya semoga bisa mengikuti ya, karena memang belajar itu bukan hanya langsung bertatap muka tapi juga dengan melalui video YouTube dan yang lainnya, itu juga termasuk belajar. Ya, Toyib, sebelum kita masuki pelajaran ya SKI kelas 8 yang tentunya ini adalah pertumbuhan dan perkembangan di Al-Azhar. Nah, kita akan membahas tentang perkara Al-Azhar. Sebelum kita akan membahas masalah Al-Azhar ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, dan semua guru-guru kita. Semoga Allah berikan semua kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama bagi kita semua agar bisa mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya dengan baik dan benar insyaallah, dan bisa menjadi wawasan yang lebih dalam lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulai saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkara Al-Azhar ya. Mohon maaf kalau audionya rada jelek, tapi insyaallah mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahaminya ya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Ya, Al-Azhar didirikan oleh Panglima dinasti Fatimiyah, yaitu Jauhar Al-Khatib Al-Siqli pada tahun 1700 Masehi. Ya, pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Ya, ini bisa kita lihat semuanya di layar. Itu ada Al-Azhar ya, memang didirikan pada dinasti Fatimiyah. Ya, pada tahun 970 Masehi pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Kemudian kita mengambil salah satu ya, sebelum nama Al-Azhar itu muncul, itu ada dua nama, yaitu Al-Qahiriyah dan Al-Jami'al Qahariyah. Pembangunan Al-Azhar ini ya teman-temanku dimulai pada 4 April 970 Masehi atau di 24 Jumadil Ula ya 359 Hijriah, dan selesai pada tanggal 22 Juni 972 Masehi atau setara dengan 7 Ramadan 361 Hijriah. Ya, ini adalah masa pembangunan dari Al-Azhar. Sedangkan luas total bangunan ada 6.356 kaki. Peresmian dengan adanya sholat Jumat berjamaah. Jadi ketika Al-Azhar itu didirikan ya, mungkin kalau kita bahasanya apa ya, gunting pita ya, atau juga peletakan batu pertama. Nah, ini kalau peresmiannya ini adalah adanya sholat Jumat berjamaah di Al-Azhar. Itu adalah awal mula dibukanya Al-Azhar sebagai masjid ya. Itu pertama kalinya. Ya, adapun memang sebenarnya ada yang mengetahui pasti ya asal nama Qahirah menjadi Al-Azhar. Ada yang mengatakan karena menisbatkan nama istana khalifah waktu dulunya, Al-Qusur Al-Zohirah.
atau ada yang mengkaitkan dengan Fatimah Az-Zahra. Ya, ini adalah tentang aliran Syiah ya. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu ada yang mengatakan menisbatkan pada nama istana khalifah, ada juga yang mengaitkan dengan Fatimah Az-Zahra. Wallahu alam, manapun yang benar. Yang jelas kita masih bisa mengetahui asal mula nama Al-Azhar. Kemudian dahulu ya, fungsi Masjid Al-Azhar awal mulanya adalah propaganda ajaran Syiah. Ya, ajaran Syiah. Ya, kemudian menjadi madrasah tingkat tinggi di Kairo. Ya, setelah menjadi madrasah tingkat tinggi, muncullah kajian-kajian besar ya yang ada di Masjid Al-Azhar, tentunya adalah para ulama yang masuk ke dalam aliran Syiah pada masa sebelum Al-Ayyubi berkuasa. Kemudian setelah Masjid Al-Azhar resmi menjadi masjid negara, ya jadi awalnya masjid biasa, kemudian dijadikan resmi sebagai masjid negara, ya langsung ada terdapat kajian ilmiah pertama kali oleh Abu Al-Hasan Nu'man Ibnu Muhammad Al-Qarawani, ya, yaitu pada Oktober 975 Masehi atau pada Safar 360 Hijriah sampai 979 Masehi atau 378 Hijriah. Berarti sekitar berapa tahun itu? Ya, sekitar 3 atau 4 tahun ya terjadinya kajian besar ya oleh Abu Al-Hasan Nu'man Ibnu Muhammad Al-Qirawani. Kemudian Al-Azhar itu mempunyai pengurus atau wazir, yaitu Ibnu Khilis, menjadikan Al-Azhar sebagai lembaga tertinggi dalam pendidikan. Bukan hanya kajian saja, namun juga merambah ke kajian sastra dan lain-lain. Artinya ini Al-Azhar yang tadinya hanya sebuah masjid, ya sebuah masjid, kemudian berkembang menjadi lembaga tertinggi dalam pendidikan. Akhirnya banyak kajian-kajian di sana ya, baik kajian itu tentang perkara agama, kajian tentang sastra dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Maka Al-Azhar ini lebih kompleks, artinya universal ya, dipakai oleh umat dinasti Fatimiyah sebelum adanya Al-Ayyubi. Kemudian pada tahun 988 Masehi atau 378 Hijriah terdapat 37 faqih ya. Faqih itu orang-orang yang diberikan pemahaman atau orang cerdas atau bisa juga orang yang sedang belajar, itu dibiayai oleh Khalifah Al-Aziz Billah agar para pengajar fokus mengajar dan belajar. Dan ini adalah salah satu kiat beberapa, misalkan ada penuntut ilmu atau pengajar, jadi tidak perlu memikirkan uang dapur lagi, tidak perlu memikirkan bagaimana besok makan, karena pada waktu itu dibiayai oleh khalifah ya, oleh khalifah. Kemudian mereka semua hanya fokus mengajar dan belajar. Kemudian ada kitab yang diajarkan di Al-Azhar, itu ada 3 kitab yang biasanya, yaitu disebut kitab Al-Ikhtisar karya Abu Nu'man. Kitab ini berisi tentang doktrin Syiah. Ya, kemudian kitab Da'aimul Islam fil Halal wal Haram karya Abu Nu'man. Kemudian kitab Ar-Risalah wal Wazirah karya Yakub bin Khilis. Nah, ini adalah kitab yang diajarkan di Al-Azhar. Jadi tadinya masjid, kemudian dijadikan kajian-kajian ilmiah dan besar, dan mengkaji 3 kitab ini. Kemudian bagi yang mau belajar kitab ini dibiayai semua ya biaya hidupnya. Ya, artinya tadi kembali lagi bahwasanya adanya ikhtiar seperti ini agar para penuntut ilmu itu tidak perlu berpikir bagaimana lagi mencari nafkah atau makan di esok harinya. Kemudian pada masa Al-Azhar berkembang pesat karena tunjangan untuk siapa saja, yaitu siswa yang mau belajar, kemudian pengajar yang mengabdikan di Al-Azhar, dan calon ulama pengajar Syiah pada waktu itu. Kemudian dalam proses belajar mengajar di Al-Azhar ada 3 kelompok.
Jadi di Al-Azhar itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok dari murid dengan hanya mendengar, membaca, dan menjelaskan Al-Quran. Artinya hanya mendengar, ya, kemudian memahami, itu tingkat yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua di Al-Azhar ada kelompok dengan duduk melingkar di lantai. Guru ya mendiktekan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Artinya di sini sudah mulai terjadinya diskusi, ya, mulai terjadinya diskusi sehingga apa? Sehingga wawasan para siswa pun sudah mulai naik, mulai meningkat karena terjadinya diskusi, silang pendapat, dan yang paling tinggi adalah kelompok yang sudah mampu menjadi pengajar dan menjadi propagandis Syiah. Nah, ini ya beberapa kelompok yang terdiri dari eh, tadi murid, kemudian pertengahan, dan yang terakhir adalah sudah siap menjadi pengajar dan menjadi propagandis Syiah. Kemudian perkembangan para murid dan pengajar diberikan penghormatan dari masyarakat, ya, dan pemerintah. Mereka diberi gelar, ya, ada disebut Al-Janibus Syarif, Al-Imami, Umdatul Muhaqqin, dan Fahrul Mudarrisin. Nah, ini adalah nama-nama yang dinisbatkan kepada para pengajar, pada murid, ya. Jadi mereka dihormati, ya, baik dihormati oleh masyarakat maupun pemerintah, dan malah diberikan gelar Al-Janibus Syarif atau Al-Imami, ya, kemudian Umdatul Muhaqqin atau Fakhrul Mudarrisin. Ini adalah beberapa penghormatan bagi para penuntut ilmu dan guru-guru yang ada di Al-Azhar pada waktu itu. Kemudian pada masa Al-Azhar berkembang pesat karena khalifah sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ya, jadi Al-Khalifah ini benar-benar memperhatikan bagaimana para guru, kemudian para siswa, agar agar mereka tidak perlu lagi memikirkan bagaimana besok makan. Ya, sekali lagi saya mengatakan seperti itu karena memang namanya dapur kalau tidak ngebul ya pasti akan repot, ya. Makanya khalifah membiayai full bagi, ya, kalau mungkin bahasa sekarang mah ada beasiswa, ya, dan diharapkan nantinya para penghafal, para guru tidak perlu lagi mencari nafkah, tinggal fokus yang menuntut ilmu bagi siswa, yang mengajarkan bagi yang sudah menjadi pengajar pada waktu itu. Kemudian perkembangan masa Al-Azhar ini ada sekitar 1130 sampai 1149 Masehi. Ini adalah masa kejayaan dari Al-Azhar. Namun perkembangan Al-Azhar berakhir ketika kekhalifahan berada di tangan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi keunggulan atau mungkin naik daunnya, ya, Syiah itu dihancurkan ketika berada di tangan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi yang sedang yang kita pelajari sekarang, ya. Al-Azhar dirubah oleh Khalifah Al-Ayyubi dari pusat penyebaran pemahaman Syiah ke pusat pengajaran Sunni. Jadi tadinya kita melihat bahwa bagaimana Al-Azhar itu berdiri kemudian berubah menjadi pusatnya ilmu pengetahuan, tetapi ketika Al-Ayyubi naik menjadi khalifah, ya, yang tadinya penyebaran pemahaman Syiah berganti kepada pusat pengajaran Sunni, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun kalau kita melihat seperti ini, ada apa sih dengan Syiah? Apakah anak-anakku tahu, ya, bagaimana itu Syiah? Ya, walaupun tadi kita lihat luar biasanya khalifah pada waktu dinasti Fatimiyah ini membiayai semua hidupnya, tapi ada yang perlu kita garis bawahi di situ, mereka adalah Syiah, ya, bukan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sedang kita harapkan, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan Allah menolong kita. Ya, Syiah berdiri pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib. Jadi kita bercerita tentang Syiah biar kalian semua itu tidak salah paham, ya, tentang apa itu Syiah.
Ya, jadi Syiah berdiri pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Syiah itu ya disebut sebagai pendukung Ali. Ya, pendukung itu bukan pendukun ya. Artinya pendukung Ali. Jadi ada dua perpecahan, yang satunya Syiah yaitu yang mendukung Ali, dan yang satunya adalah Khawarij yaitu penentang Ali. Dan ini adalah dua kubu yang berbeda, yang tadinya memang saat pemerintahan Ali itu muncul dua kelompok yang sampai sekarang itu memang disebutnya adalah Syiah. Awal mulanya ini Syiah ini memang sebenarnya mendukung Ali awalnya. Namun lambat laun menganggap Ali itu dan para ahlul bait sebagai nabi atau bisa disebut sebagai taklid buta. Makanya permusuhan ini ya, Ali ini ya, kalau misalkan di ekstremis dari Syiah itu memusuhi para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena menurut pemahaman Syiah, Aisyah itu sudah berselingkuh. Bahkan pada waktu pemerintahan Ali, Aisyah dan Ali pun berperang. Makanya ketika orang tidak tahu perkara Syiah ini, orang-orang Syiah yang tidak mengetahui tentang masalah agama ini, ya mengikuti saja apa kata gurunya. Makanya kata gurunya memusuhi Umar, Utsman ya, kemudian juga apa namanya? Abu Bakar. Ini semua dimusuhin oleh Syiah. Nah, termasuk yang paling ekstrimnya itu adalah menghalalkan darah para pemahaman Sunni beserta keluarganya. Artinya ketika Syiah itu bisa berkuasa, bahkan kita pun bagi mereka itu halal darahnya. Ya, ini yang perlu kita waspadai untuk perkara Syiah ini. Jadi kalau misalkan kita mengetahui Syiah ekstrim yang memang dahulunya itu sebenarnya pendukung Ali, tapi karena pemahamannya agamanya kurang sehingga mudah ditipu, bukan ditipu ya, istilahnya apa ya, mengikuti apa yang kata ustadznya katakan, ya sudah dikatakan seperti itu. Ya, makanya ini adalah pemahaman kita sebagai ahli sunnah. Mengapa kok Al-Azhar yang tadinya memang ya luar biasa, yang tadinya cuma sebuah masjid, tapi ternyata berubah fungsi menjadi penyebaran agama, tapi ternyata di situ ada Syiah. Nah, makanya Salahuddin Al-Ayyubi merebut kekuasaan ya, waktu itu ada khalifah, dan merubah Al-Azhar bukan menjadi propaganda Syiah. Ya, itu mungkin sepintas tentang perkara Al-Azhar. Ya, kalau memang ada pertanyaan silakan bisa menulis di kolom komentar, dan insya Allah dengan kita belajar sejarah kebudayaan Islam yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu agar kita mengetahui jati diri kita sebagai muslim. Dan ini adalah Al-Azhar sampai sekarang pun juga sudah masih terkenal. Ya, walaupun memang awal mulanya Al-Azhar itu adalah Syiah, tapi setelah masa kekhalifahan Al-Ayyubi, Al-Azhar ini berubah menjadi pemahaman Sunni, yang mana sesuai dengan misalkan Al-Ayyubi ini biasa memakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syiah berbeda lagi, ya. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang ada nilai plus dari Syiah waktu berdirinya Al-Azhar. Salah satunya bisa membiayai orang-orang yang mau belajar tentang Syiah, orang-orang yang mau belajar, orang yang mengajar Syiah itu mereka dibiayai. Dan insya Allah mudah-mudahan kalian yang nantinya menjadi pemimpin bisa mencontoh dari khalifah-khalifah terdahulu. Ya, mungkin sepintas tentang masalah Al-Azhar ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku. Dan silakan mengisi soal evaluasi ya, soal-soal yang Bapak kirimkan ke kalian. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.